Oke, saat ini kita materinya itu Google Dokumen ya. Google Dokumen. Secara umum Google Dokumen itu mirip dengan eh, Microsoft Office ya. Tapi karena ini sistemnya online, jadi kita harus kerjakan secara kalau ada jaringan. Tetapi ada add-ons yang bisa membuat kita bisa kerja online untuk Google Dokumen ini ya. Untuk membuka Google Dokumen ya bisa langsung di sini di set ini. Bisa juga lewat sini kita lihat Google Docs. Bisa juga lewat Google Drive. Ya, saya coba buka lewat Google Drive. Google Drive kita klik di tanda plus. Kita klik di tanda plus, kemudian akan muncul seperti ini ya. Jadi kita pilih Google Dokumen. Nanti akan muncul dokumen kosong. Kita klik. Dia akan muncul seperti ini. Google Drive. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru belajar, jadi bukan berarti saya jago dalam hal ini ya. Jadi kita sama-sama belajar saja. Kalau ada yang mungkin saya belum tahu bisa dibagikan juga kepada saya. Nah, seperti ini ya. Yang pertama itu juga bisa seperti yang saya tunjukkan tadi, bisa lewat apa namanya? Bisa lewat titik 9 ya atau Google Apps. Di sini kemudian klik dokumen. Nah, kalau lewat sini dia ada template yang disediakan ya. Itu bedanya sama Google Dokumen. Kalau lewat Google Drive. Kalau Google Drive dia langsung membuka dokumen baru, tapi di sini bisa juga lewat ada template-nya. Jadi saya coba buka yang template ya, biar nanti ada fitur-fitur yang terbuka. Karena kalau lewat ada fitur yang tidak terbuka nanti. Nah, saya hapus dulu ini ya. Oke, lihat ya. Kemudian eh, namanya ini ya, kalau yang dokumen baru di sini kan dia blank dokumen ya. Jadi di sini kalau kita tulis nama judul di sini otomatis dia akan berubah sendiri nama misalnya satu di sini perkenalan. Oh, ini karena kemarin kita belum perkenalan, mungkin sebentar kita bisa kolaborasi. Kemudian kita perkenalan ya. Nah, bagusnya Google Dokumen itu Bapak Ibu tidak perlu Ctrl S ya, atau tidak perlu menyimpan karena dia akan tersimpan secara otomatis ya. Jika Bapak Ibu perhatikan di sudut sini ya, perhatikan kursor saya, ketika saya mengetik dia akan muncul menyimpan ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya save. Untuk fitur-fiturnya itu mirip persis dengan Microsoft Office, tapi dia banyak sekali add-on-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan ini, bisa dieksplor sendiri ini, bisa fungsi-fungsi yang seperti apa. Saya juga masih sementara belajar kalau dalam add-on ini. Ada beberapa fitur yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui ya, dan sangat memudahkan Bapak Ibu. Dalam Google Dokumen, Bapak Ibu bisa menulis menggunakan suara ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik dengan menggunakan suara ya. Caranya bisa seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di alat ya, kalau di laptopnya Bapak Ibu masih berbahasa Inggris, di sini tools ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa langsung praktek yang di hadapan laptop biar tidak lupa. Nah, setelah Bapak Ibu klik alat akan ada dikte. Dikte atau kalau dalam yang bahasa Inggrisnya itu voice typing kalau tidak salah ya, kalau yang masih bahasa Inggris. Bapak Ibu klik saja. Kemudian rubah bahasanya terlebih dahulu. Biasanya kalau yang masih bahasa Inggris di sini tulisannya bahasa Inggris ya. Tapi karena saya
Google dokumen saya sudah bahasa Indonesia, jadi dia otomatis ambil bahasa Indonesia. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik di sini ya, di gambar mic ini, kemudian berbicara. Nah, setelah itu, aduh salah klik saya. Sorry Bapak Ibu ya, sebentar. Kalau tadi saya tidak salah klik ya, apapun yang saya ucapkan di sini akan tertulis di sini. Kalau Bapak Ibu mau tulis koma, tinggal sabar ya. Mungkin saya bisa buka aplikasi baru, mungkin bisa ya. Jadi nanti apapun yang Bapak Ibu guru ucapkan akan tertulis ya. Kalau Bapak Ibu mau koma, Bapak Ibu guru tinggal ucapkan koma, otomatis akan membentuk koma. Demikian juga titik. Mudah-mudahan jadi ya, karena saya salah klik tadi. Nah, jadi ya. Nah, sekarang apapun yang kita ucapkan itu akan kita harus coba sampai bisa ya, biar aduh kayaknya tidak bisa ini, mungkin masalah jaringan atau kendala apa ya. Jadi intinya Bapak Ibu ketika menulis bisa dengan berkata-kata tanpa mengetik. Ketika mau koma Bapak Ibu tinggal sebut koma, kemudian ketika mau ngomong titik tinggal titik, kemudian kalau mau alinea baru Bapak Ibu tinggal sebutkan paragraf baru, dia otomatis berpindah ke bawah kursornya ya. Itu yang pertama. Kemudian eh, Bapak Ibu bisa menerjemahkan eh, satu dokumen ya, satu dokumen misalnya yang besar ya, misalnya satu buku begitu dalam bentuk tulisan eh, Word, kemudian Bapak Ibu bisa terjemahkan itu satu kali dalam Google dokumen ini. Ya, caranya Bapak Ibu ke sini ya. Kemudian ada terjemahkan ya. Saya ambil satu dokumen dulu ya. Kemudian saya upload nanti. Mungkin di drive saya ada. Dokumen. Oke, ini contoh dokumennya ya. Jadi ini masih berbahasa Indonesia ya. Jadi dokumen ini berapapun banyaknya bisa ditranslate lewat sini ya. Ya, setelah terbuka, Bapak Ibu klik di alat lagi, kemudian ada terjemahkan dokumen. Nah, kemudian di sini buat dulu namanya, misalnya kita rubah ke dokumen tanpa judul Inggris. Inggris misalnya kita rubah ke bahasa Inggris ya. Kemudian kita pilih bahasa, kita cari bahasa Inggris. Cari bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan. Nah, dia otomatis akan membentuk file baru yang dia juga akan tersimpan otomatis dengan tulisan yang sudah berbahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu bisa terjemahkan dalam bahasa apapun yang ada di sini ya. Dan setahu saya ini semua bahasa di dunia sudah ada di sini, jadi sudah bisa diterjemahkan lewat
sini ya, yang sudah menggunakan penulisan baku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini kecuali yang ini karena ini tidak menggunakan bahasa yang baku, jadi dia hanya tidak bisa menerjemahkannya. Oke, untuk Google Dokumen, oh ya ada satu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Eh, untuk menyisipkan gambar sama seperti dokumen Microsoft Office, bisa langsung upload dari komputer, bisa langsung telusuri, bisa lewat drive, bisa memakai URL, bisa memakai langsung kamera yang sementara kita gunakan. Jadi semua lewat disisipkan. Tabel, gambar, diagram, garis, tanggal kita sudah bisa sisipkan. Kemudian yang paling penting itu misalnya Bapak Ibu mau menulis makalah atau menulis makalah ya. Jadi Bapak Ibu kan perlu mengutip ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah main copy paste ya. Saya contohkan contohnya seperti ini. Bapak Ibu pergi di sudut sudut oh ya, saya pindah di dokumen yang tadi ya. Dokumen yang tadi biar di sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat makalah, Bapak Ibu tinggal klik saja di tanda kayak bintang ini di sudut kanan bawah, kemudian klik. Nanti di sini ada telusur dokumen, Bapak Ibu misalnya cari tempat wisata Sumba Timur. Bapak Ibu guru enter. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di sini sudah muncul tempat wisata di Sumba Timur. Kemudian Bapak Ibu klik satu, ya misalnya menjelajahi 20 destinasi ya, kita klik yang ini. Nah, otomatis dia akan terbuka halaman baru, nanti situs yang tadi akan terbuka. Kemudian misalnya Bapak Ibu membuat makalah dengan mengambil beberapa kalimat atau paragraf, Bapak Ibu copy saja. Kemudian pastekan di sini. Nah, setelah Bapak Ibu pastikan di sini, Bapak Ibu kan nanti mau mengambil footnote-nya atau catatan kaki ya. Jadi untuk mengambil catatan kaki di Google Dokumen itu sangat mudah. Bapak Ibu cuma tinggal menaruh kursor di mana Bapak Ibu menghendaki nomor catatan kaki itu muncul ya. Misalnya saya ambil di bagian ujung sini ya. Di bagian ujung, kemudian saya arahkan kursor di tempat saya klik tadi, yaitu menjelajahi 20 destinasi wisata. Ada tanda kutip di samping kanan atas, Bapak Ibu guru klik saja. Nah, otomatis di sini akan terbentuk satu dan kita cek di bagian bawah. Nah, ini sudah ada catatannya ya. Jadi Bapak Ibu tuh guru tidak perlu bersusah payah mengambil copy paste untuk mengambil catatan kaki ini, tetapi otomatis akan terbentuk secara langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu membuat sebuah makalah atau apalah itu yang membutuhkan bukti referensi, ini sangat cepat, apalagi dikerjakan secara bersama-sama ya. Oke, untuk menyisipkan gambar juga sama ya. Bapak Ibu tinggal klik gambar di sini, tempat wisata Sumba Timur, ini ada tangnya dulu ini ya. Saya bisa langsung drag, tarik, bisa juga klik place ini ya. Jadi kursornya kita tempatkan di tempat yang untuk gambar itu, kemudian kita klik place atau sisipkan gambar. Nanti gambarnya akan masuk. Dan Bapak Ibu tidak usah takut ambil gambar di sini karena gambar di sini adalah copyright semua. Jadi Bapak Ibu tidak akan dipermasalahkan ketika mengambil gambar lewat pencarian di Google Dokumen ya. Nah, ketika Bapak Ibu guru juga tidak perlu bingung ketika mengambil gambar ini karena alamat gambar ini akan tampil di bagian bawah ketika kita klik ya. Jadi ada di sini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berkolaborasi? Jadi saya rasa untuk fitur-fitur yang ini sudah sangat membantu ya. Jadi sekarang bagaimana kita cara berkolaborasi? Nah, sekarang file ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang aktif ya.
Eh, Bapak Ibu tinggal klik bagikan. Bagikan kemudian eh, klik di sini ya, saya bukan menggunakan apa namanya email tapi lebih cepatnya di sini. Jadi saya pilih siapa saja yang memiliki link ya. Bapak Ibu bisa menambahkan di tempat tadi ya, tapi lebih cepatnya seperti ini. Siapa saja yang memiliki link. Kemudian saya salin linknya. Nah, saya klik saya salin link kemudian selesai dan saya bagikan di sini. Mungkin Bapak Ibu yang aktif, coba Bapak Ibu lihat di chat kita di Bapak Ibu bisa klik dokumen itu. Klik link tersebut kalau ada yang aktif ya. Kalau tidak ada biar saya jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu kalau akses lihat saja atau Bapak Ibu bagikan dokumen ini dengan akses lihat saja, Bapak Ibu hanya bisa melihat, yang mendapat link hanya bisa melihat ya. Hanya bisa melihat dokumen Bapak Ibu tanpa bisa memberi komentar atau memberi uh, mengedit file ya. Kemudian Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi pemberi komentar. Nah, kalau Bapak Ibu guru merubah ini, jadi nanti yang memiliki file tersebut, yang memiliki link tersebut bisa memberi komentar. Jadi memberi komentarnya itu Bapak Ibu bisa klik misalnya salah satu uh, kata di sini, kemudian akan muncul komentar di sini. Saya sarankan di sini tambahkan komentar. Jadi Bapak Ibu bisa berkomentar di sini. Ya, bisa juga Bapak Ibu sarankan edit dengan cara klik salah satu. Misalnya Bapak Ibu mau menyarankan ini diedit ya, jadi Bapak Ibu tinggal tandai, kemudian orang lain akan melihat dan mengeditnya. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu guru membagikan dengan cara uh, editor, jadi yang menerima link dari file tersebut bisa mengedit file yang Bapak Ibu punya. Ya, jadi ini sangat bagus kalau kita membuat sebuah laporan misalnya di sekolah, kemudian uh, masa pandemi ini kan kita tidak bisa bertemu, jadi kita bisa bagikan maksimal 50 orang ya kalau tidak salah. Jadi kita bisa bagikan ke teman-teman guru yang lain supaya saling membantu mengedit. Jadi nanti Bapak Ibu guru jangan khawatir kalau ada salah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, buka history versi pengeditan, nanti akan tampil uh, mana yang sudah dihapus, mana yang pembaharuannya seperti apa ya. Seperti ini saya bisa lihat hari ini akan tampil seperti yang saya sudah rubah dari jam sampai tanggalnya itu muncul ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk kehilangan data. Nah, bagaimana dengan ukuran kertasnya ya? Ukuran kertasnya itu Bapak Ibu bisa lihat di file sebelah kiri, kemudian scroll ke bawah akan ada penataan halaman ya. Ini kadang-kadang yang Bapak Ibu guru tidak bisa lihat ya karena dia tersembunyi. Nah, Bapak Ibu di sini bisa rubah dokumennya di sini. Ukuran kertasnya A4 ya. Kemudian terapkan ke seluruh dokumen atau konten yang dipilih, bisa landscape. Kemudian bisa kita rubah warna halamannya. Kita rubah ke A4. Ini ukuran marginnya. Kemudian kita bisa tetapkan sebagai default, artinya sekali kita membuka Google Dokumen, ini akan terbuka dengan ukuran kertas yang kita setting seperti ini. Ya. Kemudian kita oke. Nah, oke, saya rasa untuk Google Dokumen cukup. Mas, mungkin ada pertanyaan, kalau ada silakan, kalau memang saya belum bisa jawab, kita tunggu Pak Nirwan bergabung, baru mungkin Pak Nirwan bisa bantu. Oke Bapak Ibu, untuk Google Dokumen saya rasa cukup. Ada pertanyaan mengenai Google Dokumen, silakan angkat tangan, kemudian uh,
Persilakan untuk bertanya. Oke, Pak Prisel, silakan Pak Prisel. Ya, terima kasih banyak Pak Freli. Pak Freli, tadi kan sudah dijelaskan cara menyisipkan gambar ya. Apa bisa kita menyisipkan video Pak Freli? Kalau video itu kayaknya dalam bentuk link, Pak Prisal. Oh, dalam bentuk link ya. Ya, jadi Oh, Bapak Ibu, berarti linknya yang kita copy ke dalam itu tadi ya Pak Freli, sama dengan ya, mengcopy tadi itu ya. ya, ya. Oh, siap, ya. Maklum kita ini guru olahraga Pak Freli, kebanyakan video nah. Itu saya sendiri memang belum terlalu ini, tapi kalau untuk Google dokumen kayaknya hanya dalam bentuk link, gambar. Kemudian kalau video itu di Google Slide bisa, Oh, siap. Di Google Slide bisa, eh, tapi kita belum sampai ke sana. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Kalau Google Slide itu kita bisa setting, misalnya videonya 7 menit misalnya. Jadi kita bisa setting dia mulai terputarnya itu pada menit keberapa dan berakhir pada menit keberapa itu bisa kalau di Google dokumen, di Google Slide. Google Mungkin Slide. Makasih nanti, banyak Pak Freli. nanti Pak, kalau memang salah penjelasan saya nanti Pak Nirwan yang bantu. Siap, siap. Nanti kan Yo. saya bisa bertatap langsung dengan Pak Freli ya. Kalau Oke, saya nggak pusing mengerjakan. oke, oke, siap, siap. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, kalau tidak ada mungkin kita lanjut saja di, masih ada yang Bapak Ibu yang lain atau tidur semua ini kayaknya. Lanjut saja, tidak apa-apa karena kita ada rekaman, jadi kalau memang ketiduran bisa lihat versi rekamannya. Ada Ini Google. bangun Pak Preli. Oh, ada apa? Ya, pada minggu sudah apa-apa ya. Bagaimana? Ada pertanyaan Ah, atau ada ah, mungkin? saya sedikit Pak Preli. Mungkin yang berkaitan dengan Google Dokumen. Kalau kita misalnya kalau kita membuat soal, kita Ya. membuat soal di dalam Google Dokumen, lalu kita untuk bagaimana untuk dapat terjawab soalnya, untuk kita atur untuk misalnya kalau siswanya menjawab soalnya lalu kita atur seperti Google Form, itu apa bisa tidak Pak Feli? Oh ya, kalau untuk Google kayaknya, untuk Google dokumen itu kayaknya tidak bisa seperti itu karena dia tidak ada penilaian otomatisnya Bapak. Tapi Ya, bisa kalau Google dari yang saya pernah coba itu baru dari yang pilihan ganda, kita bisa import ke Google Form. iya, 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 betul. Karena selama ini kita biasa gunakan kan Google Form saja. Iya. Nah, kalau Jadi, Google Form kan kesulitan ketika kita membuat soal uraian tuh kan, soal uraian kan kita harus beragam pilihan di situ. Kita harus buat iya, iya. alternatif dulu. Tidak sama dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan jelas kita pilih opsinya. Tapi kalau uraiannya kan di situ kita harus buat alternatif dulu baru ini. Tapi ini yang saya tanyakan di Google Dokumen, apakah memang kita bisa buat soal sekaligus di situ nanti siswanya jawab dan kita bisa memberikan poin langsung Iya. seperti Google Form seperti itu. Kalau menurut saya sih mungkin bisa kalau menggunakan itu fungsi pemberi komentar itu Bapak. Jadi Iya, siswanya iya. di kita, kan kalau Google, apa namanya, Google dokumen itu kita bisa bagikan dengan salinan kepada siswa. Jadi siswa mempunyai salinan masing-masing, jadi kita bisa komentari di salinan mereka masing-masing. Mungkin di situ kalau kita memberikan secara langsung kepada siswa. Tapi dia jeleknya tidak tersimpan di spreadsheet. Iya, Oh. iya, iya, iya. Siap, Tapi siap, kalau betul. di Google Form yang kayak Bapak maksud tadi, yang mungkin soal uraian ya, uraian Iya, esai ya, iya, iya. Esai. mungkin bisa diakali dengan, bukan diakali sih, memang harus buat rubrik. Kalau Bapak sudah pernah buat rubrik, kayaknya itu sangat membantu Iya, sekali. Bapak tinggal main iya, klik-klik, sudah ada nilainya dia. Jadi iya, iya, Bapak iya, 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 saya iya. manual. Tapi itu nanti kita bahas di Google Classroom. Nah, Form.
Iya, lebih iya, mantap. siap. Oke, Oke oke, Bapak, Pak. ya, terima kasih Ya, Bapak ya. oke, oke, sama-sama. Terima kasih, Pak Feli. Oke Bu Alberta, kita tinggal bertiga ini. Oke, kita lanjut saja mungkin ya. Ini sebenarnya kalau yang Google Spreadsheet ini bagiannya Pak Nirwan, tapi tidak apa-apa, saya lanjutkan saja. Nah, Google Spreadsheet ini eh, cara bukanya sama, sama dengan yang biasa-biasa ya. Saya rasa Bapak Ibu guru tidak perlu apa namanya diajari lagi caranya. Jadi kalau saya cuma memang terbiasa di sini di titik 9, kemudian kita buka spreadsheet atau kalau biasanya untuk saya itu sheet saja ya di sini ya. Kemudian kita buka. Ini fungsinya sama dengan eh, Excel kalau di Microsoft Office ya. Jadi ya Microsoft Office Excel jaringan lemot ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini fungsinya mirip dengan Excel. Mirip sekali. Nah, ini bisa untuk menerima imporan dari Google Form, bisa kita bisa sisipkan add-on juga ya. Kalau untuk fungsi-fungsinya sama ya, untuk menambahkan itu misalnya di sini saya taruh angka-angka ya. Orang satu misalnya, kemudian orang dua sini tarik ke bawah, dan di sini misalnya 60, 10. Nah, fungsi-fungsinya sama ya. Cuma biasa ada perbedaan. Mungkin kalau Bapak Ibu kayaknya yang berbahasa Inggris dengan yang berbahasa Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu belum setting rubah bahasanya, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma ya. Misalnya sum. Sum itu untuk penghitung. Jadi sum itu dari sini ke sini, kita tinggal tarik, kemudian enter. Nah, dia bagusnya ada ininya. Jadi kalau untuk jumlah semua kita tinggal centang sini. Berbeda memang dengan Microsoft Excel ya. Nah, apa langsung dia jumlahkan semua. Kemudian misalnya fungsi apa yang menggunakan titik koma ya. Fungsi if ya. Oh ya, di sini saya akan tambahkan di sini if. Saya akan tambahkan jika di sini kosong, maka di sini dia akan kosong. Mudah-mudahan sama dengan Excel ya. Jadi tambahkan fungsi if. Oh, sorry. Jika B10 sama dengan 0, maka maka kasih kosong, nolnya kasih hilang. Itu maksudnya. Mudah-mudahan sama dengan Excel supaya saya tidak salah. Kekurangan atau kelebihan berarti fungsi if.
Oh ya, nanti Bapak Ibu coba-coba ini, saya kayaknya beda dengan rumus yang saya sering buat ya. Intinya dia kalau yang Bapak Ibu perlu perhatikan di sini ini ya. Biasanya kalau error ini ganti dengan koma saja ya. Kalau saya memakainya titik koma. Ya karena saya sudah berbahasa Indonesia. Apa namanya? Linknya saya. Kemudian untuk menyisipkan, misalnya kita menyisipkan eh ini saya tambahkan ya. Tambahkan misalnya tambahkan kolom, sisipkan baru di atas. Sini-sini nama misalnya PR1, PR2 rata-rata. Nah, kalau rata-rata kan dia berarti uprange ya. Per yang ini. Kemudian kita di sini tarik, kemudian enter. Nah, jadi tadi kita centang sebenarnya bisa. Nah, sekarang kita mau tampilkan ini apa namanya dalam bentuk bagan ya. Bapak Ibu bisa sisipkan di sini. Sorry, bukan bagan, diagram ya. Jadi Bapak Ibu bisa sisipkan di sini. Kemudian pilih diagram. Kemudian oh sorry, setelah di blok dulu, kemudian disisipkan, kemudian diagram. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Jadi PR1 yang hijau, kemudian PR2 yang merah dan rata-rata yang kuning ya. Jadi Bapak Ibu bisa setting di sini ya. Bisa sesuaikan juga di sini. Nah, gaya-gaya diagramnya Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini juga. Ini sangat banyak, ada diagram sumbu, diagram horizontal, petak dan centang, ada semua di sini. Ya. Kemudian apa lagi ya kalau yang untuk biasa kita gunakan itu kalau di matematika. Oh ya, untuk mengurutkan data ya, misalnya kita eh, mau menyortir data ini berdasarkan yang tertinggi ya. Misalnya kita ambil data, kita kemudian kita urutkan berdasarkan data, kemudian kita urutkan dari A ke Z. Jadi dia akan ambil dari yang 45 sampai 78. Itu yang dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, yaitu berdasarkan kolom PR1 ya. Kemudian kalau berdasarkan rata-rata, jadi kita ambil di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita add to set. Nah, jadi diambil rata-rata yang paling rendah ke paling tinggi. Ya, saya rasa untuk Google Spreadsheet ini apa namanya cukup banyak sebenarnya ya kalau rumusnya, cuma tidak akan cukup waktu kalau kita bahas di sini. Jadi kita bisa explore di rumah nanti. Nah, kita juga bisa membuat sortirnya di sini ya dengan cara seperti ini, kemudian ini. Nah, filternya seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung sortir ya. Setelah filternya terbentuk, kita bisa langsung sortir lewat sini.
ya. Kalau untuk tambah plus kurang saya rasa tidak terlalu lagi ini karena Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Excel, saya rasa tidak jadi masalah ini. Nah, untuk datanya namanya juga Bapak Ibu rubah di sini, klik di sini kemudian rubah dan otomatis akan tersimpan. Untuk membagikannya ya, membagikannya Bapak Ibu sama dengan yang tadi ya, langkah-langkahnya sama, klik di tombol bagikan, kemudian ada histori komentar, jadi Bapak Ibu bisa langsung bagikan sini. Kita simpan dulu nama spreadsheet-nya, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan email di sini, ya, misalnya apa ya, misalnya Pak Nirwan ya, Nirwan. Nah, kemudian aksesnya seperti apa? Lihat saja pemberi komentar atau editor. Ya, itu saja. Kemudian kalau masalah penyimpanannya Bapak Ibu tidak perlu repot menyimpan, Bapak Ibu tinggal apa namanya? Bapak Ibu tinggal tahu mengetik saja, dia akan tersimpan secara otomatis. Oke, saya rasa itu untuk Google Spreadsheet karena waktu kita tinggal 8 menit, nanti kita langsung kalau mau break ya kita break, kalau lanjut mau lanjut. Apa ada pertanyaan mengenai Google ini Spreadsheet Bapak Ibu? Persilakan, kita sama-sama belajar ini Bapak Ibu, jadi kalau saya tidak bisa jawab nanti ada besok, saya akan pelajari dulu, besok baru saya jawab ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita langsung saja ya, tidak usah break ya. Oh, ada ya, sabar. Siapa? Oh, Pak Domingus. Silakan Pak Domingus. Oke, terima kasih Pak Aprili. Iya, Bapak ya. Mungkin sebenarnya seperti yang Pak sampaikan, memang kalau membahas masalah Google Spreadsheet ini memang sebenarnya bagus juga, tapi ya karena waktu terbatas ini. Hanya mungkin sedikit saja Pak Aprili, mungkin yang berkaitan dengan, karena selama ini kan kita selalu gunakan Google Form. Misalnya kalau kita mau membuat semacam daftar hadir absensi, ya memang yang jujur memang yang belum saya kuasai yang seperti tadi itu untuk langsung sortir di Google Spreadsheet memang belum. Kan biasa selama ini saya download ke Excel dulu, baru sampai di Excel baru saya pisahkan. Memang baru saya lihat ini bahwa bisa langsung kita sortir di Google Spreadsheet itu memang itu. Nah, untuk kalau kita misalnya membuat absensi, untuk kita langsung pisahkan peserta didik itu kira-kira seperti apa Pak April? Misalnya kalau kita langsung pisahkan peserta didik, misalnya peserta didik kelas A, kelas B, dengan otomatisnya dia terpisah itu kita buat seperti apa di Google Spreadsheet? Oh iya. Karena otomatis kalau kita buat absensi dari formulir kan nanti akan transfer ke Google Spreadsheet. Tapi di situ kan dia akumulasi semua. Nanti misalnya ada yang A yang jawab duluan, B, tapi untuk kita urutkan dia pisahkan per kelasnya itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak. Pak April. Yo, silakan Bapak. Sebelum dijawab dulu, saya ini mohon maaf mengganggu. Saya mohon izin off dulu Pak April, saya mau ke Candana antar obat dulu yang sedang isolasi teman di sana. Oh, silakan Pak, silakan lanjutkan ya. Makasih banyak Pak April. Yo, sama-sama. Oke, Pak Domingus, itu memang pertanyaan yang bagus ya. Misalnya ini ya, misalnya di sini ada kelas B sama kelas C. Saya memang kemarin sudah sempat pelajari
Cuma mudah-mudahan saya ingat. Kalau tidak besok pasti saya jawab ya. Saya coba cari dulu. Karena memang kita masih punya waktu 5 menit, jadi sekalian kita belajar sama-sama. Nah, jadi Siap, ya. itu bisa menggunakan pivot, tabel pivot. Pivot tabel ya kalau tidak salah namanya itu, pivot tabel. Nah, bisa menggunakan ini. Di data kemudian di pivot tabel. Nah, di situ akan ada saya coba dulu ya, misalnya di sini nilainya kelas, saya sisipkan dulu satu di sini, kiri kanan kiri. Nah, di sini misalnya dia kelas sorry, A, kemudian B, B, C. Nah, saya coba dulu, kalau tidak jadi berarti nanti besok saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi di sini kita mau mensortir siswa berdasarkan kelas. Misalnya dia kelas 7A, kelas 7B ya. Mudah-mudahan jadi. Kemudian kita pilih data, kemudian pivot tabel. Pivot tabel kita buat sheet baru saja ya. Supaya, oh ya rentangnya ini, sorry. Kita buat pivot tabel, kemudian rentangnya. Iya, kemudian kita oke. Kita buat. Nah, terus kita tambahkan barisnya apa? Misalnya barisnya nama. Terus kita tambahkan lagi barisnya. Misalnya kita butuh tadi nilai ya. Tambah baris. Oh, sorry. Kita tambah baris, kemudian tambahkan baris. Misalnya kolom B. Oh, ini kolom B ini PR1. Ya, PR1, kemudian tambah baris lagi. PR2. Kemudian tambah baris lagi. Tambah lagi rata-rata. Nah, filter, kita filter di sini. Kolom B menampilkan item, misalnya kita pilih yang A saja ya, misalnya B saja. Kemudian kita oke. Ini orang yang bernilai B saja di sini Bapak. Saya tambahkan kolom saja biar kelihatan ya. Di sini baris ya. Tambahkan baris kolom B. Nah, jika Bapak lihat di sini, yang mendapatkan nilai B itu yang tampil saja ya. Bapak bisa rubah di sini. Misalnya yang mendapat nilai A saja. Kemudian Bapak kasih hilang B-nya, tinggal centang yang A. Otomatis yang dapat nilai A yang tampil di sini. Begitu mungkin Bapak yang saya bisa bagi. Jadi Bapak tidak perlu copy paste ya. Nanti mungkin saya bikin videonya supaya Bapak bisa nonton ya. Bapak tidak lupa. Siap. Karena ini memang agak ribet ya. Seperti itu. Jadi Bapak ini dia sudah ambil A semua ya. Tinggal Bapak rubah di filternya. Rubah di filternya. Mau ambil yang C, kelas B atau kelas A. Mau tampilkan semua Bapak centang semua saya. Siap, siap. Oke, mungkin itu Bapak. Ada lagi yang bisa saya bantu? Makasih Pak Freddy. Oke. Kita bagaimana? Kita lanjut saja ya, tidak usah istirahat ya. Ya, lanjut saja Pak Freddy. Oke, terima kasih. Oke. Lagi yang bertanya kita lanjutkan di Google apa ini? Oke, Google Slide. Ini lagi lumayan keren ini.
Oke, Bapak Ibu, Google Slide kalau di Google dokumen Google Microsoft Office itu dia apa namanya ya? eh, PPT ya atau apa namanya itu kalau di Google Slide di Microsoft Office. PPT. Iya, PPT ya. Oke, sama, dia sama. Cuma ada beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh Microsoft Office ya. Nah, contohnya seperti ini. Caranya kita buka kayak tadi, kemudian mulai presentasi baru, kita buka. Nah, kemudian tunggu dulu sampai loading selesai. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pilih temanya di sini setelah Bapak Ibu buka. Atau Bapak Ibu bisa masukkan impor tema, bisa klik ini kemudian cari tema di internet ya. Kalau di internet itu banyak sekali tema-tema eh, slide yang sangat keren-keren ya. Terutama yang Bapak Ibu guru yang belajar bahasa Indonesia, ajar matematika itu sangat menolong sekali. Jadi Bapak Ibu bisa ambil dari presentasi lain, bisa upload juga, pilih dari perangkat, bisa download dulu dari internet, kemudian import. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan eh, apa namanya temanya juga dengan mengklik tanda bintang yang di bawah tadi yang ini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengajar saya contohkan saya saja ya supaya Bapak Ibu bisa aplikasikan di mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Misalnya saya mengajar tentang sepak bola, jadi saya sisipkan dulu di sini teknik dasar sepak bola. Misalnya ya, teknik dasar, dasar sepak bola. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa rubah perbesar, kemudian rubah warnanya, bisa dari sini merah, kemudian Bapak Ibu pilih dulu temanya seperti apa, kita cari yang keren, misalnya ini. Oke, setelah dapat seperti ini, kemudian Bapak Ibu mau menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa upload, ya bisa sisipkan lewat sini, bisa terus dari internet, bisa upload dari komputer, bisa lewat drive, bisa ambil dari foto yang sudah terupload, bisa lewat URL, bisa lewat kamera. Nah, saya lebih cocoknya ambil di sini biar lebih supaya kita tidak salah ambil gambar harus ambil di sini ya. Misalnya kita cari teknik dasar menendang, teknik dasar sepak bola. Nah, ini ada. Nah, kita ambil gambar saja misalnya ya. Ini teknik dasar menendang. Misalnya saya ambil gambar yang ini saja. Ini cara menyisipkan gambar ya yang lebih mudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu sama dengan Google Doc tadi, alamatnya dia ikut ada di sini ya. Kemudian eh, Bapak Ibu mau menyisipkan video misalnya ya. Ini yang tadi saya jelaskan di Pak Aprisal. Misalnya Bapak Ibu guru mau menyisipkan video ya. Jadi Bapak Ibu klik disisipkan, kemudian pilih video, kemudian cari video. Misalnya kita cari di internet teknik dasar sepak bola. Kita langsung telusuri. Jadi bisa dengan menggunakan URL kita copy memang, kemudian kita pastikan. Bisa juga ambil di drive. Kalau drive kita ada file tentang teknik dasar sepak bola, kita langsung ambil. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik, kemudian klik pilih. Nah, videonya akan tampak seperti ini. Kita ganti videonya kayaknya karena ini tidak bisa diputar ya. Oke, kita ganti. Kita sisipkan cara seperti tadi, teknik dasar sepak bola, kemudian kita pilih sisipkan. Mudah-mudahan bisa yang oh. Oke, mungkin saya pakai akun pribadi saya ya. Misalnya di sini.
Saya coba di sini, tunggu saya ganti dulu screen-nya. Saya ganti di sini. Karena mungkin ini akun pembelajaran, jadi tidak bisa ya. Saya coba dulu yang ini. Ini sangat bagus Bapak Ibu, apalagi video yang Bapak Ibu guru bagikan itu sangat panjang, jadi Bapak Ibu bisa eh, nah misalnya ini ya, saya ambil di Google Slide ini. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menyisipkan video, sama dengan tadi ya, mudah-mudahan bisa ini. Teknik dasar sepak bola. Nah, setelah seperti ini, misalnya Bapak Ibu tulis pelajari video berikut, misalnya ya. Di atasnya pelajari video berikut. Nah, misalnya video ini kan ada sekitar berapa ya? Nah, panjang ini 6 menit ya. Misalnya Bapak Ibu mau mulai video itu dari mana? Misalnya menit ketiga misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal setting di sini. Menit ketiga, kemudian selesai di menit keberapa? Misalnya menit kelima. Kemudian Bapak Ibu tinggal setelah selesai, Bapak Ibu bisa menonaktifkan ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan tinggi rendahnya, lebar videonya. Bapak Ibu bisa kunci. Setelah itu Bapak tinggal play. Bapak Ibu guru tinggal play. Jadi videonya langsung mulai di menit ketiga. Tendang bola menggunakan punggung kaki dan Ya, jadi videonya langsung mulai di menit ketiga nanti berakhir di menit kelima. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu memotong video ya. Jadi dia langsung uh, terpotong secara otomatis dengan yang kita setting tadi. Nah, kembali dulu di jendela yang tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya tadi ya. Oke, Bapak Ibu ketika mau membagikan ya, mempresentasikan ini juga sama. Kalau untuk mempresentasikannya Bapak Ibu ada di sini tombolnya disediakan. Kemudian ada bagikan ya, bagikan sama. Jadi kita harus menamai dulu dasar sepak bola, kemudian kita bagikan di sini. Tekniknya sama dengan yang tadi. Yang paling penting itu di bagian bawah ya. Perhatikan di sini kita rubah siapa saja yang memiliki link. Kalau siswa Bapak Ibu guru itu belum punya email belajar.id, semua belum aktif. Jadi Bapak Ibu harus mengaktifkan yang ini. Siapa saja memiliki link. Kemudian aksesnya itu lihat saja, memberi komentar atau bisa mengedit ya. Itu yang tidak boleh dilupakan ya. Karena kebanyakan kita memberi akses ternyata maksud kita supaya bisa berkolaborasi mengedit data, ternyata kita hanya memberikan akses lihat saja. Ya. Itu untuk cara menambahkan video, menambahkan gambar dan sebagainya. Nah, penataan halaman itu sama ya, sama penataan halaman. Jadi lebarnya itu kita bisa sesuaikan.
Kita bisa khusus ini kita atur sendiri ya. Jadi lebarnya itu bisa untuk standar lebar 69 ini agak panjang dan ini ya. Yang tampilan sekarang itu 69 ya, 16:9. Nah, untuk melihat tampilan percetakannya Bapak Ibu bisa di sini, pertinjau, setelan dan cetak. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa sertakan slide yang dilewati, maksudnya yang tadi, yang sudah di belakang, kemudian Bapak Ibu guru bisa download lewat sebagai PDF, kemudian bisa langsung cetak juga ya. Oke, add-on-nya juga banyak ya. Jadi saya rasa untuk ini tidak terlalu, karena Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Google apa namanya yang Microsoft Office punya, saya rasa tidak terlalu, karena mirip-mirip saja ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan yang saya lupa, bisa di-sharingkan Bapak Ibu, Pak Domingus mungkin, Ibu Alberta. Untuk kolaborasi Bapak Ibu tidak ada masalah ya, atau kita perlu coba salah satu apa namanya kolaborasi di Google Slide ini. Biar saya bagikan linknya, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan foto sendiri atau nama. Ya, halo Pak Preli. Iya Bapak ya. Nah, Silakan. saya sedikit masuk ya Pak Preli. Ah, Nah, mungkin kalau di hari terakhir besok, kalau memang ada waktu, ini masukan saja Pak Preli. Kalau memang iya. ada waktu besok, bagaimana nanti besok kita apa namanya? Nanti Pak Preli bagikan untuk kita coba sama-sama ini di semua ini Google ini, supaya kita coba Oh, sama-sama isi. Nah, oh, ini supaya ini hari mungkin materinya dulu, nanti besok baru kita prakteknya gitu. Ini masukan saja Pak Aprili. iya. Siap. Nah, Ditambah. Oke, oke. oke. Oke, makasih Bapak. Oke, jadi kita lanjut saja Bapak ya, supaya tidak terlalu lama. Nanti besok kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab juga. Jadi masih ini. Jadi yang terakhir itu Google formulir. Nah, ini kita harus praktek ini. Ini lumayan bagus ini kalau kita Google formulir ini, kalau kita ya kuasai-kuasai sedikit-sedikit lah. Nah, eh, membuka Google formulir itu sama ya, seperti di sini. Nanti saya contohkan dalam bentuk survei bercabang ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir saat ini ya, kalau belum tahu syukur, kalau sudah tahu ya jadi mengikuti saja. Ya, jadi ini kita buat dari awal biar tidak salah. Misalnya survei pakaian, misalnya ya, kita tulis ini survei pakaian. Nah, ini agak ribet ini, jadi harus diperhatikan. Nanti judulnya dia berubah sendiri kalau jaringan bagus, dia ternyata kita klik saya di sini ya, sudah ya. Nah, misalnya pertama kita tulis nama. Ini belum sebagai quiz, kita masih seperti biasa, masih formulir saja. Ya, jadi nama ini kalau kita wajibkan diisi, ini kita aktifkan. Kita wajibkan diisi. Kemudian Google Formulir ini sudah sangat canggih. Jadi dia kalau kita tulis nama, di sini dia otomatis menyesuaikan jawaban singkat. Karena nama itu kan tidak terlalu panjang, tidak satu alinea, jadi dia menyesuaikan. Kemudian kita tambahkan satu, kita bisa langsung duplikasi ini atau klik yang ini. Ya, kita bisa langsung klik yang ini atau duplikasi. Kita duplikasi saja biar lebih. Kemudian kita sini jenis kelamin. Sorry. Kelamin. Kemudian di sini kita pilihan ganda. Kemudian kita tulis pria, yang kedua perempuan. Nah, setelah itu
kita tambahkan bagian dulu ya. Nanti kenapa saya tambahkan bagian nanti kita lihat saja. Misalnya di sini kita sisipkan. Misalnya di sini judulnya apa ya? Pakai atasan misalnya. Atasan. Jadi opsional di sini kemudian kita tambah atasan perempuan misalnya. Kemudian kita tambah di sini, kita taruh gambar misalnya di sini. Apa misalnya ya, apa nama pakaian ini misalnya. Pakaian ini. Atau atasan ya. Pakaian saja, pakaian. Kemudian kita sisipkan gambar. Misalnya kita cari di Google penerusan gambar. Misalnya pakaian wanita. Misalnya ini ya, kita taruh yang ini saja. Ini terlalu besar ini. Pilihannya kemeja, meja, apa ya kalau perempuan ya? Kemeja pakaian dalam saja ya. Kan sebagai contoh saja. Sorry. Sepatu, baju, kemudian misalnya di sini ikat rambut. Kemudian kita tambahkan bagian lagi. Tambah lagi misalnya tambah soal lagi. Kita gambar cari sepatu perempuan. Ini agak lama Bapak Ibu ya, tapi tidak apa, saya rasa ini agak penting juga. Terus pertanyaannya, gambar apakah ini tulis di sini sepatu sendal. Ya. Sepatu sama sendal. Ini bukan atasan, kita tulis pakaian perempuan. Kemudian kita tambah bagian satu lagi, paling bawah kita tambah bagian sini pakaian laki-laki. Dan laki-laki. Kemudian kita tambahkan soal di sini. Gambar apakah ini? Misalnya di sini kita taruh gambar sepatu juga ya. Misalnya sepatu pria. Cari sepatu pria. Sisipkan. Kemudian kita tulis sepatu. Kemudian sandal. Kemudian kita tambahkan lagi satu aja ya supaya dua. Kita tulis gambar apakah ini. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri. Ini bisa kita gunakan untuk menggunakan celana pria.
survei bercabang ya. Survei bercabang itu maksudnya ketika dia menjawab wanita, akan muncul pilihan untuk wanita. Dan ketika dia menjawab pria, akan muncul pilihan untuk pria. Celana jeans misalnya. Kemudian di bawahnya misalnya pakai rok. Ya. Nah, sekarang kalau soal seperti ini kita perhatiin jauh, ya. Karena dia ada 3 bagian, jadi setelah kita isi, misalnya kita isi nama, kita pilih berikutnya, dia akan tampil semua, ya. Bisa berikutnya ya, belum bisa dikirim. Setelah selesai dia akan muncul yang wanita punya dulu, kemudian akan muncul pria punya ya. Jadi setelah habis baru ada tombol kirim. Nah, sekarang bagaimana supaya ketika si yang berjenis kelamin wanita ini setelah dia selesai menjawab wanita punya, jadi dia langsung bisa kirim ya, tanpa perlu mengisi yang pilihan pria punya. Nah, caranya seperti ini ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menambahkan bagian, ini kan yang bagian pertama, nama sama jenis kelamin. Ini bisa diisi semua. Nah, tapi ketika dia menjawab pria, misalnya ya, menjawab pria, maka yang tampil akan adalah pakaian laki-laki. Atau pakaian ini kita ganti pria ya, biar sinkron dengan di atas. Ini yang paling penting saya rasa Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu setting di sini ya. Jadi gimana ya tadi? Oke, di sini. Oke, di sini kalau tidak salah ya. Buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini ya. Kita klik ini. Kemudian ini pria berarti kita pilih bagian 3. Bagian pria, kemudian karena ini perempuan, kita buka bagian 2 perempuan. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini kita, oh ya ini saja ya, kita close yang ini, kemudian kita lihat kembali. Nah, sekarang saya akan coba ya. Misalnya saya menjawab nama saya, kemudian saya pilih pria, saya kirim. Nah, otomatis yang muncul adalah pakaian pria. Ya. Kemudian setelah saya isi semua, saya bisa langsung kirim ya. Kalau yang tadi kan tidak, masih ada berikutnya untuk pilihan wanita punya. Nah, tapi ketika saya menjawab wanita, perempuan ya, kemudian saya klik berikutnya, akan muncul pilihan untuk survei perempuan ya. Jadi setelah saya selesai isi, saya bisa langsung, ya ini masih belum ini, kayaknya belum tersetting tadi ya. Perempuan, survei pakaian, ya. Reload dulu. Dan berikutnya, nama. Oh, ini ada yang salah nih berarti. Karena tadi kalau yang laki-laki langsung bisa dikirim. Oh iya, ini sorry. Ini, sorry saya salah ini. Masih harus disetting di sini ya. Jadi setelah bagian 2, kirim formulir ya. Jadi sekarang kita coba ya. Kita coba. Itu memang yang sering dilupakan. Misalnya Ani, kita pilih perempuan. Kemudian berikutnya dia langsung kirim ya. Oke Bapak Ibu, yang tidak bisa dilupakan itu tadi kita rubah dulu pilihan yang di sini. Di sini kita setting bagian berdasarkan. Kemudian di sini setelah bagian 1 lanjut ke bagian berikut. Di sini setelah itu kita berubah yang di sini pilihan perempuan. Setelah bagian 2 kirim formulir. Di bagian terakhir ini kalau terakhir dia tidak ada ya. Kalau ada bagian 3 pasti akan muncul ya. Oke, itu yang pertama pembuatan survei.
Ya, misalnya kemudian kita membuat eh, misalnya saya isi ya apa namanya eh, kita sekarang membuat kuisnya ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak perlu lagi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa, tapi kita akan coba satu kali dulu ya membuat kuis. Jadi kita buka dulu formulirnya. Kemudian kita buka kuis kosong. Kemudian kita misalnya di sini PR apa namanya ulangan harian misalnya. Setelah Bapak Ibu ketik, tinggal Bapak Ibu klik di judulnya akan muncul. Kemudian misalnya, oh ya setelah ini Bapak Ibu setting dulu ya. Di sini ada setelan. Bapak Ibu bisa kumpulkan email, bisa tidak. Kemudian kalau eh, peserta didik Bapak Ibu itu belum semua menggunakan belajar ID, ini jangan dicentang ya, dilepaskan. Kemudian siswa tersebut bisa menjawab hanya satu kali atau bisa berkali-kali. Kalau hanya satu kali dicentang. Kemudian eh, apakah bisa mengedit setelah dikirim respondennya? Kalau bisa diklik ini. Kemudian bisa juga kita lihat diagram ringkasannya. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu ke presentasi dulu. Nah, Bapak Ibu bisa mengacak urutan pertanyaan dengan mencentang ini ya. Jadi urutannya teracak nanti. Kalau siswanya bekerja berdekatan biar tidak bersamaan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan pesan misalnya terima kasih sudah mengerjakan tugas. Misalnya ya. Kemudian kuis. Kuisnya di sini diaktifkan, jadikan sebagai kuis. Nah, untuk mode Chromebook ini Bapak Ibu guru bisa, kalau siswa Bapak Ibu menggunakan Chromebook semua, Bapak Ibu bisa aktifkan ini mode terkunci. Supaya ini maksudnya agar siswa tersebut tidak bisa melihat membuka tab lain selain ini yang sudah mereka buka itu. Kemudian rilis penilaian ini saya rasa tidak terlalu ini. Kita setel saja secara otomatis biar lebih enak ya. Ini dibiarkan saja default, setelah itu kita simpan. Nah, misalnya saya coba pertanyaan misalnya sebutkan teknik dasar permainan sepak bola. Oh, sorry. Ini kita coba dulu pilihan ganda. Di bawah ini adalah teknik dasar sepak bola kecuali. Klik 2. Tanda seru ya. Jadi di sini otomatis pilihan ganda. Misalnya menendang. Kemudian heading. Kemudian throw in. Throw in atau lemparan ke dalam. Kemudian terakhir misalnya smash. Smash ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan jawabannya ya. Kita pilih jawabannya, kita klik kunci jawab. Ini wajib diisi, kita aktifkan. Kemudian kunci jawabannya kita aktifkan. Kemudian kita pilih jawaban benar. Kemudian poinnya berapa ya? Karena ini pilihan ganda, kita kasih poin 1 saja ya. Kemudian selesai. Oke. Setelah itu bisa langsung kita tambahkan lagi. Misalnya apa ya? Pertanyaan esai. Apa yang induk olahraga
induk semua cabang olahraga. Lari, lompat, dan lempar. Biasa disebut. Nah, Bapak Ibu ini bisa jawaban singkat atau paragraf bisa ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan kunci jawaban ini ya. Ini bisa supaya dinilai secara otomatis maksudnya ya. Jadi misalnya